Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu hal yang bisa kita jadikan acuan untuk memperkirakan suatu keris itu dari era mana. Yang saya bahas adalah lipatan pada keris, seperti pada daftar di samping ya. Jadi tiap-tiap era, jadi mulai Blambangan, Tuban, Mataram, Pajang, Mojopahit, Sedayu, Pajajaran itu punya ciri khas lipatan tersendiri. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sekilas tentang lipatan pada bilah keris ya, atau bilah tombak. Tapi yang saya bahas ini fokus ke bilah keris, jadi lipatan pada bilah keris. Tiap-tiap era atau kerajaan itu memiliki ciri khas lipatan tertentu. Jadi misalnya kalau untuk Blambangan itu lipatannya biasanya cuma 8, itu yang paling sedikit di antara tangguh-tangguh lain. Kalau untuk Tuban sendiri, Tuban yang umum itu ada 16 lipatan. Nanti ada Tuban yang lain yaitu Suratman, itu 32 lipatan. Terus Tuban Peneti dan Tuban Salahita itu 64 lipatan. Tapi untuk Tuban, walaupun jumlah lipatannya tidak terlalu banyak, tapi untuk teknik tempanya sangat bagus dan materi bahannya sangat bagus. Dan walaupun Tuban daerah pesisir, penyepuannya konon airnya masih mengandung air laut, itu tetap hasilnya sangat bagus. Jadi memang teknik di Tuban bisa dibilang sangat bagus. Sedang untuk kayak era Pajang itu 128 lipatan. Era Mataram 258 lipatan. Era Majapahit 2048 lipatan. Terus era Sedayu itu lipatannya yang paling banyak yaitu 4098 lipatan. Nah, ini adalah daftar untuk bahan keris dan lipatan keris-keris dari berbagai era ya. Ini diambil dari buku Ensiklopedia Budaya Nasional, Keris dan Senjata Tradisional Indonesia Lainnya. Di situ teman-teman bisa lihat tangguh-tangguh dengan lipatan paling kecil yaitu Blambangan yang cuma 8 lipatan, sampai paling bawah itu Sedayu 4098 lipatan. Jadi di situ ada Tuban yang umum, Tuban Suratman, Tuban Peneti dan Salahita, ada Pajajaran, Segaluh, Tangguh Madura, Pajang, Mataram, Mojopahit, Sedayu. Kalau teman-teman lihat di sini, memang yang di atas 100 cuma ada 4 saja ya, yaitu Tangguh Pajang 128 lipatan, Mataram 258 lipatan, Majapahit 2000-an, dan Sedayu 4000-an lipatan. Nah, yang akan saya bahas ini yang 3 lipatan yang paling banyak ya, yaitu yang era Mataram yang 258 lipatan, Majapahit yang 2048 lipatan, dan era Sedayu yang 4098 lipatan. Kalau era-era yang lain yang di bawah 100 seperti 6432 itu sebenarnya teman-teman masih bisa lihat dengan kasat mata, nanti akan terlihat gitu loh. Tapi untuk yang lama ya, kalau yang baru yang bisa dilihat lipatannya sedikit ya, yang sekitar 32 lipatan ke bawah itu bisa lebih jelas. Kalau yang 64 lipatan itu masih agak sulit kalau yang baru. Tapi kalau sudah lama itu masih bisa terlihat. Termasuk yang Mataram pun yang 258 lipatan masih bisa terlihat kayak gitu. Nah, untuk yang lipatan-lipatan jumlah banyak kayak 258 lipatan, 2000-an lipatan, sama 4000-an lipatan, nggak mungkin kita hitung ya. Jadi kita cuma lihat permukaan kiri bilahnya. Dan kebetulan yang era-era lama kayak Mataram, Mojopahit, Sedayu itu cukup lama ya, sudah melewati ratusan tahun ya. Dan itu
akan bisa dikenali ciri-cirinya. Tapi kalau masih baru membuat kris baru 200 lipatan lebih, apalagi 2000, itu akan sulit dilihat gitu loh. Dan perlu teman-teman ketahui, jadi walaupun era Mataram misalnya terkenal 258 lipatan, tapi di era itu sudah banyak membuat dapur mutrani kris-kris lama ya. Dapur yang lama, mutrani dapur-dapur yang lama. Jadi betok pun ada yang dibuat di era Mataram. Jadi jangan heran ya, betok kok materi bahannya kak lebih mudah gitu loh. Walaupun gayanya gaya Singosari. Apalagi Kamardikan. Kalau teman-teman mau ingin kris dengan berbagai macam lipatan, itu di era Kamardikan ada semua, mulai 8 lipatan bahkan sampai 4000 lipatan di era Kamardikan dibuat gitu loh. Bahkan di era Kamardikan juga banyak dapur-dapur baru. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi kalau yang lipatan banyak tidak bisa kita hitung, tapi bisa kita perhatikan beberapa ciri permukaan bilahnya kayak gitu. Jadi contoh yang 258 lipatan ya, ini salah satu contoh nanti ya. Nah, ini yang era-era Mataram ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan bilahnya sudah sangat menyatu gitu. Jadi kalau diperbesar, di zoom dengan kaca pembesar, nanti akan kelihatan. Jadi nanti akan beda dengan yang 64 lipatan ke bawah. Jadi itu kita bisa memperkirakan ya. Jadi salah satunya dengan melihat jumlah lipatan, tapi nggak kita hitung, cuma kita perhatikan cirinya saja. Nah, jadi selain kris ini, jadi ada contoh yang era Mataram yang lain. Nah, ini gambar yang di samping saya ini. Ini sudah di zoom kayak gitu. Jadi nggak dihitung ya, nggak dihitung. Nah, kalau yang ini contoh yang Mojopahit sama, kalian tentu nggak bisa menghitung walaupun eranya lama ya. Karena untuk era Mojopahit lipatannya memang 2000 lipatan lebih, itu hampir kayak besi lumer ya. Jadi kalau di zoom ya seperti ini, seperti gambar di samping saya ini. Jadi ini kris-kris Majapahit. Jadi kalian nggak bisa ngitung gitu. Jadi makanya untuk ciri-ciri kris Majapahit itu bisa dibilang masih cukup mudah istilahnya, karena sangat lain dengan kris-kris yang lain kayak gitu. Nah, kalau untuk era yang Sedayu, jadi yang seperti gambar di samping yang pernah saya bahas, itu milik salah seorang kolektor besar di Surabaya ya. Itu malah lebih lumer. Dan biasanya memang untuk pamornya itu tidak kelihatan karena sudah sangat menyatu ya, karena mungkin banyaknya lipatan. Jadi kalau teman-teman lihat kris-kris Sedayu biasanya memang tidak terlihat pamornya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang kris baru ini contoh ya, jadi kalian menghitung lipatan. Nah, ini udah mas tiban tapi baru. Itu kalian bisa perhatikan di bagian gandiknya. Dengan kasat mata biasa kalian bisa melihat jumlah lipatannya. Untuk kris baru yang lipatannya sedikit ya. Yang 32 lipatan ke bawah, ini yang 32 lipatan. Sama yang contoh lain yang ini, jadi kris saya yang baru itu juga lipatannya kecil, sekitar 32 lipatan, itu masih bisa teman-teman hitung kayak gitu. Tapi kalau yang kris baru yang lipatannya 200 lipatan ke atas ya nggak bisa kalian hitung gitu. Tapi nanti akan terlihat, jadi terlihat sangat banyak. Tapi kalau pamornya misalnya nikel dan tertata rapi kayak lembut benang-benang, itu masih bisa terlihat. Jadi ini memang 100 lipatan lebih, itu teman-teman bisa perhatikan. Kalau teman-teman sering melihat bila-bila kris lama, itu kalian akan lebih mudah jadi memperkirakan ini berapa lipatan. Jadi kalau teman-teman ibaratnya sudah tahu dari kayak era Pajang 128 lipatan, Mataram 258 lipatan, Majapahit 2048 lipatan, dan Sedayu 4098 lipatan, teman-teman akan lebih mudah memperkirakan. Kalau untuk era Ramadura itu di kisaran 32 lipatan, kebanyakan 32 lipatan. Nah, mungkin itu saja dulu informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya.